pemirsa Diskursus Network Lampung, di saat ini ya kesempatan yang begitu berharga, sangat luar biasa, kita senang sekali, semoga juga seluruh pemirsa yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat. Senang sekali di tengah-tengah kita sudah hadir tokoh Lampung, dan juga ini bukan tokoh Lampung saja, kita juga mengenal sebagai tokoh nasional, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Terima kasih Bang Tobas. Bang Tobas ini merupakan anggota DPR RI, perwakilan Dapil Lampung 1, dan saat ini juga sedang menjabat sampai di 2024 ya. Apa kabar Bang Tobas? Baik. Baik ya. Bang Tobas, mungkin ada beberapa di antara penonton ini yang mungkin belum begitu mengenal atau juga selama ini di kepengurusan Nasdem karena memang sudah berkelana ke mana-mana. Ini saya mau memperkenalkan bahwa kakak, biasa sebutannya kakak Taufik Basari ini juga merupakan ketua DPW Partai Nasdem periode 2018 sampai 2021. Kemarin juga sudah kita lihat, kita saksikan bersama bahwa ada penetapan Ketua DPW Provinsi Lampung yang baru, Bapak Herman HN. Nah ini kalau Bang Tobas sendiri sebenarnya udah kenal Bapak Herman HN kira-kira kisaran berapa tahun akrabnya gitu? Bukan hanya komunikasi politik tapi komunikasi personal. Ya sebenarnya sejak ya Pak Herman HN menjadi wali kota, ya kemudian semakin intensif ketika maju di pilkada di 2015 yang lalu itu. Nah, jadi kita banyak bicara baik itu persoalan politik, persoalan masyarakat, persoalan bagaimana harapan kita bersama-sama ini untuk memajukan masyarakat Lampung, memajukan provinsi Lampung dan sebagainya. Dan Pak Herman HN punya pemikiran yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa, dan saya pikir semangat, ide dan gagasan dari Pak Herman HN ini tidak boleh berhenti begitu saja. Kita harus bantu dan kita harus fasilitasi. Salah satunya adalah kita fasilitasi dengan kerja-kerja melalui partai politik, yaitu Partai Nasdem ini. Kita ketahui nih, tadi kata Bang Tobas juga sudah memberikan sedikit bocoran bahwa ternyata selama kepemimpinan Bang Tobas di DPW Provinsi Lampung ini partisipasi untuk memilih di kaum milenial atau juga suara partai meningkat. Ya. Dan kabar gembiranya lagi ternyata posisi kursi kita di Dewan juga semakin tinggi. Bertambah. Jadi memang prestasinya sudah luar biasa. Apa saja sebenarnya cara spesial dari Bang Tobas untuk meraih suara yang begitu signifikan ketika di 2014 ya, sebelum masuknya Bang Tobas di kepengurusan sebagai ketua? Ya, pertama seorang pemimpin itu jangan menempatkan diri sebagai tuan ataupun majikan, ya. Tapi kita harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, ya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita pikirkan bagaimana kita bisa membantu itu terwujud. Kalau ada masalah di tengah masyarakat, kita harus bantu memikirkan bagaimana kita mencari solusinya. Jangan kemudian kita minta dilayani, masyarakat harus melakukan sesuatu untuk kita, tidak, tapi kitalah yang melakukan sesuatu untuk masyarakat. Nah, itu pertama. Yang kedua, jangan pernah menyakiti hati rakyat. Ya. Kenapa? Karena partai politik itu mendapatkan suara karena rakyat percaya sama partai politik itu. Nah, tapi kalau kita malah menyakiti rakyat, ya kita tidak bisa dipercaya. Nah, oleh karena itu jangan pernah menyakiti rakyat. Dan yang berikutnya adalah kita harus ramah kepada masyarakat. Dulu saya setiap ada pertemuan itu, entah 100 orang, 200 orang, bahkan sampai 300 orang, satu persatu saya salami. Dulu ya, sebelum pandemi gitu. Karena dengan kita bersalaman, bertatapan mata, hati akan bertaut. Nah, disitulah orang akan merasa bahwa kita juga menghargai, dan itu adalah nilai-nilai yang memang harus dipegang teguh oleh seorang politisi di Partai Nasdem. Dan itu harus menjadi nilai-nilai dari Partai Nasdem. Jadi memang sebuah nilai yang harus terpatri dalam diri seluruh kader Partai Nasdem. Betul. Ya. Bang Tobas, itu tadi banyak sekali ternyata cara, tidak menyakiti, kemudian juga tidak sombong, memanusiakan manusia. Dan yang menjadi kendala mungkin di kalangan milenial yang memang tidak merasa ada kedekatan mungkin dengan Partai Nasdem.
Adakah cara-cara untuk pendekatan ke milenial selain mungkin ada beberapa cara seperti menyapa, kemudian juga kita salam, dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Tapi terkhusus milenial ada pemikiran tersendiri mungkin yang mungkin Bang Tobas bisa salurkan saran selain daripada hal-hal tadi, karena memang apakah ada juga kendala-kendala ketika menggodok generasi milenial untuk ikut berpartisipasi aktif di partai, karena kan kita tahu juga nih Bang Tobas, milenial ini dibilang apatis juga enggak, dibilang nggak apatis juga ya cukup apatis gitu kan. Ya memang milenial sekarang kan punya keunggulan khususnya dalam hal akses terhadap informasi. Ya, kalau generasi yang terdahulu kita punya keterbatasan untuk mendapatkan informasi. Sekarang semuanya saya bisa katakan dunia dalam genggaman. Ya, dibawa kemana-mana, tinggal Google, dia ada WhatsApp, dia ada Instagram, dia ada Twitter dan sebagainya. Mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, keunggulan ini yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa itu keberuntungan yang mereka miliki, tapi harus berbuah pada hal yang positif dan kita fasilitasi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bisa mengajak teman-teman milenial dan generasi muda ini untuk melihat politik itu bukan suatu hal yang mengerikan, suatu hal yang seram, suatu hal yang serius banget gitu loh. Politik is fun gitu. Politik itu suatu hal yang sebenarnya menyenangkan ya. Jadi karena politik sebagai sarana untuk kita berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu jika hal itu yang kita dorong, ayo mau berbuat baik nggak? Karena itu ayo kita diskusi soal politik. Mau berbuat baik nggak? Ayo kita bisa masuk kegiatan politik dan kita gunakan partai politik misalnya untuk hal-hal yang baik ini. Jadi mereka akan merasa bahwa ya politik akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak muda yang itu tadi yang sebenarnya fun ya, bukan suatu hal yang menyeramkan dan sangat serius dan punyanya orang tua dan sebagainya. Enggak, tapi politik itu justru adalah punyanya anak muda. Kenapa? Karena bagaimanapun nanti kita akan butuh namanya regenerasi. Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh generasi-generasi muda yang saat ini ada. Ya, oleh karena itulah maka kita berharap generasi muda adalah generasi yang melek politik dan akan mempergunakan politik untuk tujuan-tujuan kebaikan. Jadi pemirsa, sebenarnya tidak ada jarak, tidak ada batasan antara generasi milenial dan juga yang senior-senior di partai politik. Yeah. Dan dari sekian banyak ternyata hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial di partai politik, khususnya di Partai Nasdem. Bagaimana harapan Bang Tobas nantinya ketika Bapak Herman HN menjabat, dan kemudian juga apakah bisa memberikan hal kontribusi yang luar biasa juga seperti Bang Tobas meraup suara kaum milenial pada saat menjabat, kemudian juga menaikkan suara. Harapan-harapan apa yang Bang Tobas bisa sampaikan kesempatan kali ini? Ya, ketokohan Pak Herman ini sangat luar biasa. Ya. Meskipun beliau pengalamannya adalah wali kota Bandar Lampung, tapi pengaruh beliau itu tidak hanya terbatas di Bandar Lampung saja, tapi ke seluruh daerah, ke seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung itu mengenal beliau dan sudah paham betul bahwa beliau adalah pemimpin yang memang tulus bekerja untuk rakyat sehingga dicintai oleh masyarakat. Nah, oleh karena itulah maka kecintaan masyarakat kepada Pak Herman HN ini kita juga harapkan akan juga berimbas pada kecintaan kepada Partai Nasdem, karena pada saat ini Pak Herman HN adalah pemimpin Partai Nasdem di Provinsi Lampung ya, sehingga dengan ketokohan yang beliau miliki tentu beliau bisa menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga dukungan dari kaum milenial ya, yang paham bahwa kita harus memiliki pemimpin yang memang berprestasi. Nah, itu kita tunggu nanti ya langkah-langkah Pak Herman HN yang tentunya saya yakin akan banyak kita mendapatkan poin-poin kebaikan dari Pak Herman HN. Oke, berbicara kebaikan, kemudian juga tadi Bang Tobas menyinggung kecintaan masyarakat terhadap Partai Nasdem, khususnya ini Bang Tobas sendiri ya. Memang kita tahu banyak sekali masyarakat yang mendukung, terlebih lagi dari data pemilih yang selalu meningkat. Kecintaan masyarakat ini terbukti dari setiap kunjungan reses yang Bang Tobas lakukan. Itu juga
bagaimana bisa Bang Tobas selalu menyempatkan waktu untuk selalu datang ke masyarakat, turun langsung, rajin sekali datang reses dan menyapa masyarakat. Apa sih sebenarnya dasar kecintaan Bang Tobas terhadap masyarakat? Ya pertama gini, saya menempatkan diri dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya menjadi anggota DPR karena suara dari rakyat. Saya menjadi anggota DPR diberikan amanah oleh rakyat, ya. Oleh karena itu jangan kemudian kita tidak menjalankan amanah itu, dosa. Saya nggak mau jadi orang yang dosa. Karena itu saya harus kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, tidak hanya sekedar mendapatkan laporan saja. Dan bahkan kegemaran saya adalah justru yang di pelosok-pelosok. Karena yang di pelosok-pelosok ini kan jarang dilihat, jarang ditanyakan kondisinya seperti apa, masalah seperti apa. Oleh karena itu setiap reses yang paling saya prioritaskan adalah bagaimana caranya saya masuk sampai ke pelosok. Dan di beberapa tempat yang saya kunjungi juga saya suka bertanya, sudah pernah ada anggota DPR belum ke sini? Oh belum pernah, belum. Nah, jadi senang juga, alhamdulillah saya bisa mewakili rakyat, bisa mewakili dewan ya, untuk bisa menyapa teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah tersapa. Ya, jadi memang atas dasar kecintaan tadi terhadap masyarakat, ke pelosok manapun siap untuk turun langsung, menyapa langsung, walaupun medan yang begitu sulit juga terabas ya, Bang Tobas. Berbicara hal tadi, berarti kan kita tahu nih, Bang Tobas sudah datang ke kota sampai ke pelosok desa di Provinsi Lampung, pelosok pokon dimanapun sudah Bang Tobas datangi. Apa hal yang paling Bang Tobas cintai terkait Provinsi Lampung? Provinsi Lampung ini adalah provinsi yang indah sekali, indah sekali. Dia lengkap keindahannya. Gunungnya ada, pesisir lautnya ada. Jadi lengkap, dua-duanya ada. Tinggi ataupun pesisir ada. Ya. Di setiap perjalanan itu saya sangat menikmati keindahan alam Provinsi Lampung ini. Ya. Itu baru alamnya nih, ya. Manusianya pun juga luar biasa, ya. Budayanya luar biasa. Di sini ini Indonesia kecil, ya. Semua budaya di seluruh Indonesia kita bisa temukan di sini. Kesuburan dari tanah Lampung ini juga luar biasa. Kita yang mendapatkan tugas ya untuk melayani masyarakat harus terus berpikir ya bagaimana pemanfaatan kita terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Lampung ini mampu mensejahterakan para pelakunya ya, petani, nelayan dan sebagainya ya, sehingga kita bisa mendapatkan dampak yang positif dari karunia Tuhan yang kita miliki di Provinsi Lampung ini. Karunia yang luar biasa, dan itu terasa sekali dari Bang Tobas keliling ya, keliling Provinsi Lampung. Paling dari lubuk hati terdalam untuk Provinsi Lampung apa sih, Bang? Saya ketika dilantik ya bulan Oktober 2019 langsung membuat komitmen pada diri saya sendiri ya untuk bisa memperjuangkan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Ya karena tadi saya katakan bahwa tanah di Lampung subur, ya, potensi-potensi pertaniannya luar biasa. Tapi tentunya saya selalu ingatkan kepada para petani yang saya temui bahwa jangan sampai kitanya tidak semangat, petaninya harus semangat. Jangan menjadi individualistik, hanya berpikir untuk diri sendiri. Itu kunci kita untuk bisa mampu menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Oke, jadi menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Semoga mimpi Bang Tobas ini bukan hanya jadi mimpi saja, tentu dengan dukungan kita semua masyarakat Lampung itu nanti akan terwujud, dan kita yakin itu pasti akan terwujud. Amin. Semoga pemirsa juga selalu mensupport apapun itu yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dan kita semua bisa akhirnya merasakan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Tobas mewakili kita masyarakat di Dewan sana ya. Luar biasa sekali, terima kasih Bang Tobas atas kehadirannya. Semoga bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.